Peran Iran di kawasan Timur Tengah kini semakin gamblang. Negara ini bukan lagi sekadar pemain regional, melainkan kekuatan besar yang membuat Amerika Serikat dan Israel harus berpikir dua kali sebelum melangkah. Sorotan dunia tertuju ke Teheran setelah muncul kabar bahwa sekutu-sekutu dekatnya secara serempak mengirimkan beragam senjata canggih. Secara resmi disebut sebagai upaya memperbarui persenjataan lama di gudang militer Iran. Namun di balik alasan itu ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disiapkan. Banyak analis meyakini langkah ini bukan sekadar proyek modernisasi, melainkan strategi hasil refleksi dari Perang 12 Hari yang mempertemukan Iran dengan koalisi Amerika Serikat Israel. Dari konflik singkat itu, Teheran belajar banyak. Kini mereka memperkuat diri bukan hanya dengan teknologi baru, tapi juga dengan kesiapan menghadapi skenario terburuk. Jadi, jika Amerika Serikat atau Israel kembali menyalakan api konfrontasi, Iran tak lagi berada di posisi bertahan. Mereka sudah siap membalas dengan kekuatan penuh dan strategi yang matang. Selama konfrontasi 12 hari yang sengit, Iran terpaksa mengandalkan rudal balistik dan drone sebagai senjata utama untuk menghantam jantung pertahanan Israel dan basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Situasi ini menyingkap satu kenyataan pahit. Armada jet tempur Iran sudah uzur. Skuadron mereka masih aktif, tetapi usia pesawat-pesawat itu membuatnya jauh tertinggal dari kelincahan dan kemampuan serangan udara rivalnya. Untuk menutup celah itu, Teheran dikabarkan memesan sedikitnya 48 unit Sukhoi Su-35 dari Rusia, sekutunya yang paling strategis sebagai langkah besar memperbarui kekuatan udara nasional. Puluhan jet tempur ini kini tengah dikirim dan diyakini akan menjadi kartu truf baru Iran jika konfrontasi dengan Amerika Serikat ataupun Israel kembali meletus. Sukhoi Su-35 atau yang dikenal dengan julukan Super Flanker adalah jet tempur superioritas udara generasi 4,5 yang dirancang Biro Desain Sukhoi. Dilengkapi dengan radar multifungsi dan sistem kontrol canggih, pesawat ini bukan sekadar simbol kekuatan, tapi juga solusi ideal untuk menggantikan armada tua Iran. Kemampuan paling menonjolnya terletak pada super maneuverability, kelincahan ekstrim yang sulit ditandingi jet manapun di kelasnya. Dua mesin Saturn AL-41F1S dengan teknologi 3D Thrust Vectoring Control memungkinkan Su-35 bermanuver di kecepatan rendah secara luar biasa, menghindari kuncian rudal atau bahkan mengarahkan hidung pesawat ke target yang mencoba mengelak. Dengan keunggulan itu, Iran berpotensi menutup langitnya rapat-rapat. Jet ini mampu menantang pesawat tempur Israel atau Amerika sekalipun dan lolos dari sistem pertahanan udara seperti Iron Dome maupun Patriot. Radar PESA Airbus E miliknya memiliki jangkauan deteksi hingga 400 km serta dapat melacak 30 target sekaligus, sebuah lompatan besar bagi kekuatan udara Teheran. Selain itu, Su-35 juga sanggup membawa beban amunisi hingga 800 kg melalui 12 titik gantung di sayapnya. Dikombinasikan dengan kapasitas bahan bakar besar dan jangkauan feri mencapai 4.500 km, pesawat ini memberi Iran kemampuan proyeksi udara yang jauh lebih luas, menandai hadirnya babak baru dalam kekuatan strategis militer mereka. Sementara Rusia masih mengirimkan Su-35, Iran telah menguji terbang Mikoyan MiG-29, tanda bahwa jet tempur ini bakal melengkapi Su-35 dalam formasi udara Teheran. Pembelian MiG-29 menegaskan satu hal, Iran serius menyiapkan kemampuan udara yang sanggup menghadapi ancaman dari Amerika Serikat maupun Israel di masa depan. Kecepatan puncak MiG-29 yang mampu menembus sekitar 2.450 km per jam hanyalah salah satu aspek. Jet ini juga dirancang untuk membawa berbagai jenis roket, rudal, dan bom, tetapi keunggulannya yang paling menentukan adalah sistem sasaran dan ketetapan tembaknya. MiG-29 termasuk pionir dalam penggunaan helmet-mounted sight secara operasional. Alih-alih harus mengarahkan hidung pesawat ke target, pilot cukup menatap sasaran, dan rudal bisa diarahkan ke arah pandangan itu. Dalam dogfight jarak dekat, kemampuan ini mengubah aturan main. Lebih jauh lagi, MiG-29 dipersenjatai sistem infrared search and track yang mampu mendeteksi jejak panas mesin musuh. Dengan sistem ini, jet dapat mengunci dan melacak sasaran tanpa mengaktifkan radar utama, mengurangi kemungkinan terdeteksi, ditambah
laser range finder yang memberi data jarak sangat presisi untuk meriam dan rudal jarak dekat. Kombinasi teknologi ini membuat MiG-29 efektif melacak serta menyerang lawan secara senyap. Dalam praktiknya, lawan yang hanya mengandalkan radar warning receiver mungkin tidak menyadari bahwa mereka sudah dalam pantauan atau terkunci. Itu menghadirkan keunggulan taktis berupa stealth pasif pada MiG-29 yang sangat berharga dalam intercept diam-diam maupun duel udara yang brutal. Iran kini tidak hanya memperkuat kemampuan serangan udaranya, tetapi juga membentengi pertahanannya. Dengan membeli lebih banyak sistem pertahanan udara S-400 Triumph buatan Rusia, Teheran yakin langitnya akan menjadi zona terlarang bagi jet tempur Amerika Serikat maupun Israel. Keunggulan utama S-400 terletak pada fleksibilitasnya. Tidak seperti sistem sekelasnya yang bergantung pada satu atau dua jenis rudal, S-400 mampu mengoperasikan hingga 4 jenis rudal sekaligus. Lapisan pertahanan yang dihasilkan menciptakan perisai udara nyaris tak tertembus. Sistem ini bisa menjatuhkan pesawat pendukung seperti AWACS, pengacau sinyal atau jammer, jet tempur jarak jauh, rudal jelajah, hingga drone dengan jangkauan tembak maksimal mencapai 400 km. Lebih mengesankan lagi, radar utama S-400 diklaim mampu mendeteksi dan melacak sasaran sejauh 600 km. Ia dapat memantau hingga 300 target sekaligus dan menyerang 36 diantaranya dalam satu waktu dengan total 72 rudal. Bahkan, terhadap pesawat siluman seperti F-22 atau F-35, S-400 dirancang untuk tetap mampu mendeteksi menggunakan kombinasi radar frekuensi rendah dan sensor canggih. Sistem ini juga beroperasi dalam jaringan pertahanan udara terintegrasi. Ia bisa menerima data dari radar lama berfrekuensi rendah dan menggunakan informasi itu untuk mengarahkan rudal pencegatnya. Dengan teknologi Active Radar Homing atau ARH, rudal S-400 dapat mencari dan mengunci target secara mandiri setelah diluncurkan, meminimalkan waktu paparan radar darat yang rentan terhadap gangguan elektronik. Dengan sistem ini, Iran tidak hanya memperkuat pertahanannya, tapi juga mengirim pesan yang jelas kepada dunia. Langit Teheran kini dijaga oleh salah satu perisai udara paling mematikan di dunia. Iran kini juga memperkuat langitnya dengan sistem pertahanan udara asal Tiongkok, Hongqi-9 atau HQ-9, yang akan beroperasi berdampingan dengan S-400 dalam menjaga wilayah udara Teheran. Berbeda dari sistem Rusia, HQ-9 merupakan hasil perpaduan dua dunia, menggabungkan teknologi terbaik timur dan barat yang kemudian dimodifikasi dan disempurnakan oleh Tiongkok sendiri. Tapi, seberapa tangguh sebenarnya sistem pertahanan ini? HQ-9 lahir dari kombinasi kemampuan S-300 buatan Rusia dan Patriot dari Amerika Serikat. Gabungan ini menciptakan sistem hibrida dengan tingkat akurasi pelacakan terminal yang luar biasa, sehingga kesalahan pencegatan dapat ditekan seminimal mungkin. Hasilnya adalah kemampuan intersepsi yang sangat presisi terhadap rudal balistik maupun rudal jelajah berkecepatan tinggi. Sistem ini bahkan mampu melacak hingga 100 target sekaligus, menyerang 6 hingga 8 target dalam satu waktu, dan tetap efektif beroperasi dalam situasi peperangan elektronik yang kompleks. Yang lebih menakjubkan, rudal HQ-9 dapat melesat hingga kecepatan Mach 4,2 hingga Mach 4,5 atau sekitar 5.500 km per jam. Kecepatan setinggi ini memberi peluang besar untuk mencegat rudal jarak pendek maupun target udara yang bermanuver ekstrim. Seperti halnya S-400, HQ-9 juga dirancang sebagai sistem jarak jauh, pelindung utama bagi infrastruktur vital Iran dari serangan udara besar-besaran maupun serangan saturasi. Dengan kombinasi S-400 dari Rusia dan HQ-9 dari Tiongkok, Iran secara efektif membangun lapisan pertahanan berlapis. Satu yang mematikan, satu lagi nyaris mustahil untuk ditembus.